بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وارزقنا شفاعتهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. Naam, ikhwani wal akhwat, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab 40 hadis karya Imam Humaini rahimahullah. Seperti biasa kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustaz Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi, berhubung beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Pada Ustaz, silahkan salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti at-thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama baqiyatullahi fil ardhin arwahuna li turabi maqamihil fidah. Wa radiyallahu 'anil sahabatil akhyaril muntajabin. Wassalamu ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kulli walika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa aynan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita seputar hadis ke-19 yang insyaallah ini adalah pertemuan terakhir. Pertama-tama, seperti yang antum ketahui, kita mulai dengan definisi ghibah dan apa saja yang disyaratkan sehingga suatu perilaku itu jadi ghibah, na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian kita bahas tentang pengecualiannya. Jadi walaupun dosa besar, riba, tapi dalam beberapa waktu itu dibolehkan dan bahkan terkadang bisa menjadi wajib. Setelah itu baru kita masuk ke dalam ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang efek buruk dan gambaran yang sesungguhnya, gambaran ukhrawi, wajah yang sesungguhnya, yang menjijikkan dari ghibah itu, dan sampai kepada batas dikatakan bahwa itu adalah langkah-langkah awal untuk keluar dari keimanan dan hanya tertinggal bungkusan yang kosong saja dari keislaman. Kemudian efek duniawi dan ukhrawinya juga kita bahas. Terus kemudian bahwa masalah ghibah ini yang juga berat adalah bahwa itu menyangkut hak orang. Kalau sebuah dosa itu seorang manusia lakukan tidak mengganggu hak orang, mungkin urusannya dia hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini pihak yang Ghafurur Rahim, yang telah mengharuskan untuk dirinya untuk merahmati dan mengasihi dan mengampuni hamba-hambanya. Tetapi kalau berkaitan dengan sesama manusia, tidak ada jaminan apapun. Dan itu masalah yang sangat berat. Oleh sebab itu bukan saja masalah riba, tapi dalam segala masalah seorang manusia selayaknya menjaga batas-batas hak dari orang, jangan sampai dilewati dan jangan sampai dilanggar. Karena perhitungannya nanti panjang. Terus kemudian bahwa itu efek sosialnya adalah masyarakat yang terjangkiti dengan itu, akibatnya adalah bahwa masyarakat tersebut, komunitas tersebut adalah komunitas yang selalu curiga, selalu khawatir. Tidak ada rasa kasih sayang yang seharusnya ada antara sebuah komunitas orang-orang yang beriman ini. Harusnya yang kita rasakan adalah rasa persaudaraan dan kasih sayang yang sebagaimana dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ghibah ini terjadi, maka semua orang kan saling hanya curiga, orang ini seperti apa, ini jangan-jangan dia yang menceritakan, dan seterusnya. Permusuhan dan hal-hal semacam itu. Terus kemudian
dalam rangka untuk menyembuhkan atau gimana caranya menghilangkan. Kalau jangan sampai la sama Allah seseorang itu memiliki tindakan ini di dalam buku amalannya, dia terjangkiti dengan itu. Sehingga walaupun istighfar, walaupun dia minta maaf, tetap dia akan lakukan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia betul-betul dalam kondisi sangat bahaya kalau misalnya sampai meninggal dunia masih ada amalan itu, maka panjang ceritanya. Sementara walaupun istighfar dan taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau masih ada masalah itu di dalam diri kita, maka manusia punya kecenderungan untuk terjerumus kembali pada lubang yang sama. Dikatakan bahwa untuk itu ada dua terapi, terapi renungan dan terapi tindakan. Terapi renungan adalah yang harus dilakukan oleh manusia dalam setiap hal. Dia kalau mau melakukan apa-apa atau meninggalkan sesuatu, mau mengambil keputusan, dia harus melihat segala aspeknya, pro dan kontra. Kalau pro yang bisa dibayangkan dari riba ini, sebagaimana semua bisikan jahat dan buruk iblis dan bala tentaranya itu, pasti dia akan menggunakan sisi kebaikan. Pasti. Tidak mungkin iblis dan bala tentaranya datang kepada kita dengan kejujuran terhadap status yang sesungguhnya dari sebuah tindakan atau dari sebuah hal yang dibisiki untuk kita tinggalkan atau untuk kita kerjakan dengan yang sesungguhnya. Tidak mungkin kita akan suka. Kita tidak akan tergoda dan tergelincir dan tertipu itu karena ada itu. Maka riba juga begitu. Mari kita lihat apa yang bisa dibayangkan adalah bahwa itu tuh mungkin semacam menghibur diri, bersenang-senang sedikit, happy. Mak kemudian harus kita sadari bahwa happy yang demikian ini berbeda. Ini bukan happy yang natural, tidak ada di hewan, ya kan? Tidak juga ada di dalam manusia dan para malaikat. Ini adalah jenis kesenangan syaitani, di mana kita senang dengan kehancuran, dengan terbongkarnya rahasia orang, dengan terletakkannya seorang manusia dalam kondisi sulit, itu kita senang. Nah, kesenangan semacam ini adalah kesenangan yang syaitan. Bahaya itu. Berarti kita harus melihat kenapa kok bisa sampai itu. Kalau ada permusuhan, ya, nah, sampai permusuhan ini ada dalam diri kita terhadap banyak pihak. Karena yang demikian ini berbahaya sekali. Seharusnya tidak demikian. Orang beriman harusnya tidak punya hal semacam itu. Dan sekali lagi bahwa itu semuanya 50-50. Dalam kondisi maksimal, paling ideal, itu 50-50. Nah, tidak semua perhitungan kita itu matang, tidak semua perhitungan kita itu akan terjadi. Hanya saja syaitan itu melupakan kita terhadap perhitungan yang sesungguhnya. Makanya renungan itu bagus, karena renungan ini yang akan mengusir kelalaian. Bahwa betul-betul seperti bohong untuk mencari sesuatu, pokoknya jalan-jalan pintas yang tidak diridhoi oleh Allah itu kadar kesuksesannya 50%. Kenapa demikian? Karena manusia setelah itu bisa jadi terjerumus pada musibah. Ya, kalau membohongi orang, orangnya kalau sampai tahu, maka akibatnya jadi lebih parah. Yang harusnya kita dapat, malah kita kekurangan. Begitu juga dalam ghibah ini. Karena orang tidak suka yang demikian itu, bisa jadi itu mendatangkan permusuhan. Dan yang kita tuju tidak dapat, malah efek buruknya yang kena. Adapun semacam dari sisi buruknya, maka itu sudah dibahas. Betapa itu menggerogoti iman, betapa itu menghabiskan amal baik, dan seterusnya. Yang selanjutnya dari itu adalah praktis. Terapi praktis, nah itu adalah bahwa dengan usaha, mau tidak mau, bagaimana seorang manusia itu kalau mau membersihkan dirinya dari maksiat-maksiat yang lain, tentu yang dimaksud dengan maksiat ini segala sesuatu yang melanggar aturan Allah. Itu namanya maksiat. Maksiat itu artinya tidak nurut, tidak taat. Maka mau tidak mau harus ada kendali terhadap lisan itu. Dan itu kalau dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Selama kita masih
jujur di dalam jalan tersebut. Sebab terkadang sukses, habis itu iblis dan bala tentaranya menghembuskan nafas ujub bahwa kamu ini luar biasa, gitu. Sehingga kita kagum terhadap diri kita sendiri, naudzubillah min dzalik, yang itu sebetulnya kehancuran yang lebih parah. Maka kemudian hari bukan saja yang namanya lisan ini sudah tidak lagi autopilot, tidak lagi otomatis menggibah itu, tapi dia enggan dan dia akan punya sistem dan mekanisme untuk menghindari dan menjauhi perilaku buruk. Setelah itu yang kita bahas adalah bahwa walaupun boleh di dalam kasus-kasus saat-saat ghibah itu dibolehkan, sebaiknya kita tinggal. Karena takutnya disitulah awal iblis itu dan syayatin, para syaitan itu, pengikut iblis, memulai mengajak dan menyeret dan menipu kita untuk pelan-pelan masuk dalam ghibah yang haram. Takutnya suatu saat nanti bukan saja kita lakukan ghibah yang haram, tapi kita halalkan ghibah yang haram. Jadi kita menganggap itu nggak masalah. Saking tipisnya dan saking lembutnya tipuan-tipuan iblis dan bala tentaranya itu, yang mana kalau manusia dengan sendirinya sudah pasti tidak mampu. Manusia hanya dengan berlindung kepada Allah SWT, baru dia insya Allah akan bisa menang dari tipu muslihat iblis dan bala tentaranya. Jadi kalau mulainya itu hanya karena ada ghibah yang halal ini dilakukan, maka takutnya nanti pada saat dia terjerumus kepada ghibah yang haram pun dihalalkan. Jadi dosanya bukan saja melanggar, tapi merubah aturan. Dosanya dosa tasyri', merubah aturan Allah SWT. Dan itu kecenderungan terkadang kita tidak ingat. Bahwa karena kita ini beriman, karena kita ini menjaga aturan Allah, tapi karena kita belum sesungguhnya mengobati hal-hal yang diharamkan itu, kita halalkan dulu baru kita jalankan. Na'udzubillah min dzalik. Kan tidak seperti itu. Kalau orang yang memang tidak ada batasan terhadap dosa, terhadap maksiat, dia jalanin semuanya, dia tidak perlu menghalalkan. Jadi orang yang mau menjaga aturan, takutnya kalau dia tidak menjaga, dia sambil dia melanggar Allah, sambil aturan Allah yang dirubah. Jadi kalau misalnya dia sedang ghibah orang dan itu ternyata haram, dia bilang, enggak, ini enggak apa-apa ini. Jadi bukan saja menjalankan yang haram, menghalalkan yang haram. Menganggap larangan Allah tidak masalah. Jadi aturannya yang juga terserang. Nah itu bahayanya luar biasa. Karena yang demikian ini, kalau memang dilakukan, yang mubah ini pasti kita lakukan dengan tujuan, dengan motivasi. Maka kita harus selalu mempertanyakan diri, apa motivasi? Kenapa kok kita melakukan ghibah? Walaupun itu sesuatu yang halal. Kenapa? Takutnya benih-benih, akar-akar itu masih ada di dalam hati, dan itulah yang harus diperhatikan. Dan untuk itu, solusinya adalah kita mengingat sabda Rasulullah SAW yang berkata, alangkah bahagianya orang yang aibnya menyibukkan dia dari aib-aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sehingga dia tidak lagi ada waktu, dia tidak lagi ada kesempatan, tidak ada lagi energi untuk melihat, memperhatikan, merenungkan, dan sampai menceritakan keburukan orang. Karena dia sudah sibuk dengan keburukan dan aib-aibnya diri sendiri. Itu kalau sudah sampai di situ, maka insya Allah yang namanya hati ini akan bersih dari benih-benih ghibah. Ghibah itu akan betul-betul hengkang di dalam diri. Walaupun memang ada di antara pengecualian ghibah ini yang wajib bahkan. Dan itu pun harus dilakukan. Tapi kita harus betul-betul waspada terhadap motivasi di balik itu. Dan itu bukan dalam hal ini saja. Segala kewajiban itu kalau kita lakukan, kita juga harus selalu ingat terhadap motivasi. Manusia ini tidak bisa didiamkan. Hawa nafsu itu tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan, tidak dicek, tidak dikendalikan, maka takutnya dia pelan-pelan dia bergerak menuju
kepada keburukan. Oleh sebab itu, walaupun kita menjalankan sesuatu, walaupun kita meninggalkan yang haram, motivasinya jangan lupa. Jangan sampai motivasi itu selain daripada untuk mendekatkan diri dan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita bahas lagi bahwa orang yang mendengar ini juga dosanya tidak kalah. Karena di dalam banyak hadis dijelaskan bahwa as-sami' lil ghibah atau al-mustami' lil ghibah itu ahadul muqtabin. As-sami' ahadul muqtabin. As-sami' atau al-mustami' ahadul muqtabin. Orang yang dengar itu salah satu dari dua pihak yang melakukan ghibah. Seakan-akan ghibah itu bukan saja dosa lisan, tapi juga dosa telinga. Sesuatu yang kita dengar itu, maka itu akan mendatangkan kewajiban. Selain kewajiban nahi mungkar, kalau sudah istilahnya memenuhi syarat, ada kewajiban lain yaitu kita membela orang yang sedang di ghibah tersebut. Karena Allah SWT bilang kalau ada yang membela berbuat baik kepada saudaranya dan membela saudaranya yang sedang di ghibah, maka Allah SWT akan menutup 1000 bab keburukan terhadapnya. Keburukan dunia maupun keburukan di dunia maupun di akhirat. Sementara kalau tidak, dosanya 70 kali dari yang melakukan riba. Dan beberapa hadis kita baca mengenai bahwa orang yang membiarkan dan tidak membela, maka Allah SWT juga tidak akan membela dia. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini adalah bagaimana membela saudara yang sedang diribah itu. Jadi ini pembahasan kita yang di kesempatan ini adalah membahas gimana itu cara-caranya kita membela saudara yang sedang diribah. Perlu kita ingat bahwa ribah itu kan mengenai aib, mengenai sebuah kekurangan. Kekurangan seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim. Maka aib ini bisa macam-macam. Dan pada saat itu juga kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ribah, yang dimaksud dengan aib, yang menjadi bagian dari ribah ini, keburukan, itu nggak harus yang betul-betul keburukan. Bisa jadi keburukan yang dianggap oleh masyarakat. Terkadang masyarakat itu menganggap sesuatu itu kekurangan, padahal pada hakikatnya itu bukan kekurangan. Tapi ribah tetap tertulis, karena ribah itu adalah aib atau kekurangan yang dianggap oleh masyarakat. Betapa banyak masyarakat ini memiliki sebuah sistem nilai, dia menilai sesuatu itu hina, menilai sesuatu itu tidak baik, menilai sesuatu itu tidak baik, tidak bagus, padahal hakikatnya tidak demikian. Apakah itu bukan ribah berarti? Tidak, tetap aja ribah. Ribah itu aib yang dianggap, walaupun pada hakikatnya bukan. Berarti sesuatu seperti ini tidak punya uang, gitu kan? Misalnya dalam sebuah komunitas nggak punya uang, itu dianggap sesuatu yang kurang. Ya, nggak ada hubungannya. Kalau dalam sistemnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang tidak memiliki harta ini tidak serta merta sebagai sebuah kekurangan. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa itu istilahnya kalau kita saksikan para nabi rata-rata datang dari kalangan istilahnya rendah ya secara sosial. Nah, kalau memang yang sedang diribah itu adalah aib-aib seperti itu, cara membelanya adalah kita mengingatkan bahwa demikian ini belum tentu jelek. Afwan Ustadz, suaranya nggak kedengeran. Mungkin mic-nya mati. Gimana sekarang? Ya, terdengar jelas Ustadz. Ya, berarti ini memang perlu di
Safwan Said. Baca situ nanti. Jadi pada saat saudara kita itu eh, diribah dengan aib-aib yang duniawi, dengan aib-aib yang seharusnya bukan, maka kita ingatkan bahwa yang seharusnya dan yang istilahnya kita perhatikan itu jangan sampai kita ikut menilai bahwa yang demikian ini sesuatu yang aib. Takutnya kalkulator kita, takutnya neraca kita itu neraca yang setimpang akhirnya, tidak seimbang. Dan itu berbahaya. Akhirnya manusia di dalam perhitungan-perhitungannya menurut dia sudah baik, tapi hancur semua karena alat ukurnya sudah tidak benar. Jangan sekali-kali kita ikut di dalam sebuah tren, di dalam sebuah gerakan, dalam sebuah haluan yang mana sistem atau tolok ukurnya itu sudah tidak benar, sudah tidak benar. Sehingga misalnya begitu. Jadi kita menganggap itu sebuah kekurangan, sesuatu yang sebetulnya bukan kekurangan. Nah, itu kita ingatkan bahwa walaupun demikian, ya kan, walaupun demikian, kalau aibnya itu aib duniawi atau aib yang memang betul bukan aib di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan pendengar itu, kita lanjutkan ghibah itu dengan mengatakan bahwa itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang aib. Yang aib sesungguhnya ini adalah maksiat. Nah, itu aib. Itu kekurangan. Seorang manusia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang betul-betul kekurangan itu. Sekali lagi saya ulangi, ghibah itu kan menceritakan keburukan orang. Keburukan ini belum tentu pada hakikatnya sebetulnya memang keburukan. Terkadang keburukan yang dianggap. Seperti misalnya, ya itu, bahwa apa kek semua aib-aib yang umum dianggap aib, padahal sebetulnya bukan. Apa itu status sosial, apakah itu pendidikan, apakah itu ya, macam-macam. Nah, kalau kita mau membela pada saat seorang mukmin itu diribah dengan aib yang semacam itu, kita ingatkan bahwa seharusnya kita ini jangan sampai terjerumus kepada penilaian negatif berdasarkan sebuah perhitungan yang tidak benar. Sesuatu yang berada di kelas sosial rendah atau apa itu kan bukan aib itu sebetulnya. Aib yang sesungguhnya itu adalah yang dianggap aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti maksiyah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin cara kita membela supaya itu kan mengcounter. Jadi tadi itu kan diceritakan keburukan orang, kita mengatakan bahwa keburukan yang sesungguhnya itu adalah yang di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah keburukan. Sesuatu yang mengeluarkan hamba dari batas penghambaan kepada Allah itu. Sesuatu yang membuat manusia ini keluar dari kode etik penghambaan. Itu yang betul-betul kekurangan. Walaupun kita tidak secara langsung menyerang orang yang sedang melakukan ghibah, kita sudah mengingatkan pendengar untuk jangan sampai ikut di dalam menganggap itu sebagai sebuah aib. Jadi kita ingatkan. Sambil mengingatkan, sambil kita membela. Ini kalau aibnya itu adalah aib-aib yang pada hakikatnya bukan aib, pada hakikatnya bukan kekurangan. Di sisi Allah SWT bukan kekurangan. Jadi ini salah satu dari cara kita membela seorang mukmin yang sedang atau seorang muslim yang sedang di ghibah. Nah, kalau masalah aibnya itu sesuatu yang berkaitan dengan maksiat, sesuatu yang berkaitan dengan melanggar atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya masih bisa itu dijustifikasi agar supaya keluar dari maksiat. Seringnya seorang manusia itu kalau untuk dirinya mesin justifikasi, mesin alasan itu keras dia bekerja. Jadi kalau
dia melakukan sesuatu, nah itu banyak anunya, banyak apa namanya, justifikasinya istilahnya, banyak. Oh ini karena waktu itu gini ini. Jadi ada saja yang dia bela gitu kan. Sementara hamba Allah yang sedang diriba ini dalam urusan maksiat ini kan seseorang yang tidak punya sistem pertahanan, dia tidak bisa membela diri di situ. Ya, kita cuma bisa dapat barang buruknya saja. Pembelaannya tidak ada. Bedanya antara orang hadir sama orang yang gaib. Orang gaib dia tidak bisa membela diri. Nah, kita yang istilahnya sukarela dan istilahnya mm, membela, dengan sukarela kita membantu saudara itu dengan membela, dengan menjelaskan loh itu kan bisa begini, kalau begini kan tidak, dan berusaha untuk mengeluarkan apa yang sedang dihibahkan itu dari kondisi maksiat. Tetapi yang demikian ini bisa jadi itu malah membuat yang hibah ini tambah aktif, dia membuka lebih banyak lagi untuk istilahnya apa namanya, untuk memenangkan argumen sekaligus. Maka itu juga harus harus digunakan dengan hati-hati. Ya, bisa jadi tidak langsung dengan konfrontatif, ya kan? Kita dengan menceritakan sesuatu yang lain itu ternyata begini, ya kan? Dulu saya pernah misalnya orang itu ternyata dia hanya karena nggak bisa balas, ya kan? Ini orang ini apa misalnya dia em, tidak pernah saya sapa, saya tegur, dia tidak pernah membalas dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah, itu kan walaupun itu mungkin bukan maksiat ya, tapi sesuatu yang misalnya apa kek. Hmm. Nah, itu bisa kita bilang, oh ya dulu saya punya teman yang sebetulnya itu pada akhirnya dia nggak bisa balas misalnya, ya kan? Atau istilahnya nggak ada pulsa atau apa. Pokoknya begitulah. Intinya, kategori pembelaan kedua ini adalah kalau pada saat yang disebutkan itu aib ukhrawi, betul-betul sesuatu yang menyangkut agama seseorang, maka cara membelanya adalah dengan membawakan justifikasi seakan-akan itu kita yang melakukan. Bagaimana kita membela diri? Kita bela saudara yang sedang tidak ada itu sedemikian rupa supaya apa yang diceritakan itu bisa keluar dari kemaksiatan. Apakah itu karena lupa, karena ini kan banyak. Dan itu juga merupakan ajaran agama di mana Allah SWT dan Rasulullah SAW mengajarkan ihmil akhak ila sab'ina mahmil. Kalau kita lihat ada sebuah kekurangan itu jangan langsung dikeluarkan apa namanya ketentuan itu. Kita harus jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Jadi harus ada yang namanya diarahkan kepada eh, skenario-skenario dan kondisi-kondisi yang keluar hal itu dari maksiat, keluar hal itu dari ya. Ya. Dan kalau memang tidak bisa, terkadang kalau aibnya itu aib ukhrawi, kalau aib berkaitan dengan agama, itu kita bisa kadang-kadang begini membela bahwa terkadang seorang mukmin itu memang diuji oleh Allah SWT. Kena musibah. Musibahnya itu bukan kehilangan harta, bukan kehilangan status, pangkat, kehilangan saudara atau keluarga, tetapi dengan terjerumus kepada maksiat. Bisa jadi musibahnya seorang mukmin itu terjerumusnya dia pada maksiat. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengampuninya. Ini ada satu hakikat semacam itu bahwa dalam rangka untuk supaya seorang mukmin itu tidak terjerumus kepada ujub, dia terkena kepada maksiat. Tetapi namanya juga seorang mukmin, kalau dia itu terjerumus pada maksiat, maka dia segera memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membiarkannya terus ada di dalam buku catatan. Segera dia hapus itu dengan maaf dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelaannya begitu bahwa seorang mukmin itu bisa jadi terjerumus dengan masalah ini. Sementara istilahnya yang lebih besar dan yang lebih berbahaya daripada maksiat itu adalah sifat ujub di dalam diri seorang manusia itu. Di mana seorang manusia karena dia lalai terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala, dia fokusnya kepada diri sendiri. Dia mulai melihat dirinya sebagai pihak yang baik, pihak yang uh, suci, pihak yang bersih, pihak yang di atas rata-rata dan seterusnya. Akibatnya itu muncullah yang namanya ujub tersebut
yang mana itu adalah bahaya yang paling besar. Maka kita bela saudara yang sedang di- dibuka istilahnya rahasianya itu, maksiat yang dia lakukan itu, dengan mengatakan bahwa terkadang seorang mukmin itu bisa diuji dan musibahnya begitu. Dan orang yang terkena musibah, nah ini lanjutannya. Orang yang terkena musibah itu harusnya mendatangkan iba, membawa kita itu kesian, bukan membawa semangat untuk membongkar. Begitu, ini sama seperti orang yang kena musibah seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Masa insting pertama yang muncul pada diri kita pada saat ada orang kecelakaan itu kita rampok dia? Harusnya kan kita kasihan gitu. Ini mendatangkan welas istilahnya, mendatangkan belas kasih. Bukan malah kita hajar kehormatan dan status dia dan nama baik dia dengan menggibah seperti itu. Ini kita bilang begitu bahwa orang kalau maksiat itu harusnya dia itu dikasihani. Seorang mukmin yang jatuh kepada maksiat itu harusnya dikasihani, diingatkan. Ya, bukan dengan misalnya dihancurkan martabatnya, didiskreditkan, dikucilkan dan ya istilahnya dihina dengan menceritakan keburukan-keburukan. Seperti itu. Dan bahwasannya kalau memang kelihatan seperti istilahnya orang itu betul-betul lagi ya, marah gitu kan. Sekali lagi ini harus betul-betul dilakukan dengan kesadaran, jangan ya, dan untuk membela ini kita juga harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita sebelum melakukan itu kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dulu dalam hati, kemudian bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keluarga sucinya, baru kita mulai supaya kita didukung tindakan kita ini. Terkadang itu bisa ya ada ancamannya, ada risikonya, tapi kita insya Allah risiko itu masih bisa uh, dihilangkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Kalau dia memang betul-betul lagi marah, ya kita bilang kalau kamu marah sama seseorang, sebaiknya jangan kamu ceritakan keburukannya karena itu sebetulnya sedang berkhidmat, ya kan? Sesuai dengan sabda Nabi, kebaikan kita yang dimasukkan ke sana. Naudzubillah, susah-susah berbuat baik, jarang-jarang berbuat baik, perbuatan baiknya malah ditransferkan secara sepihak oleh para malaikat ke rekeningnya orang yang sedang kita benci. Itu juga merupakan salah satu dari cara pembelaan terhadap seorang muslim atau mukmin yang sedang diserang dengan ghibah tersebut. Pembahasan ghibah ini masih ada tambahannya lagi, tapi saya sudah putuskan untuk itu karena tidak terlalu relevan ya. Itu tingkatan ghibah orang-orang yang istilahnya orang-orang yang menjaga itu. Ada yang seperti itu. Saya kok lihat itu tidak terlampau relevan, jadi saya hentikan saja kajian ini sampai di sini. Karena inilah akhir dari hadis ke-19. Insya Allah di bulan Ramadan depan, kita mulainya dari hadis ke-20. Saya ulangi lagi ini pembahasan yang barusan ini. Sebagaimana yang dijanjikan pada kesempatan sebelumnya, kali ini kita membahas tentang cara-cara membela. Karena ada kewajiban membela pada saat seorang muslim diserang di depan kita itu, kita punya kewajiban untuk membela. Agar kita mendapatkan fadilahnya, agar kita terjauhkan daripada ancamannya. Yaitu, pertama, kalau itu bukan aib ukhrawi, kalau bukan aib yang berkaitan dengan akhirat, bukan maksiat, bukan kekurangan yang berkaitan dengan agama seseorang, maka kita ingatkan bahwa yang kita ini jangan sampai ikut di dalam istilahnya penilaian dan sistem nilai yang salah. Neraca itu jangan sampai tidak seimbang. Kalkulator itu jangan sampai error begitu dalam menghitung. Jangan sampai sesuatu yang bukan aib kita anggap aib, akhirnya kita hindari. Padahal itu sesuatu yang tidak harus dihindari. Pada saat menghindari ini kita masuk ke sesuatu yang sesungguhnya aib tapi tidak dianggap aib, akhirnya kacau semua. Itu karena sesungguhnya yang aib, sesungguhnya kekurangan itulah kalau sesuatu yang berkaitan dengan maksiat dan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kalau aib yang sedang diceritakan ini, naudzubillah, adalah aib yang berkaitan dengan agama seseorang, maka itu usaha kita bela. Sebagaimana kalau ada sesuatu yang dianggap oleh orang tentang diri kita,
sesuatu yang maksiat, kita jelaskan, oh itu begini, ini begini kan. Kita berusaha untuk memberikan justifikasi terhadap diri sendiri. Kali ini, lakukanlah hal itu sebagai hak persaudaraan terhadap mukmin tersebut. Bela. Kalau memang tidak bisa dibela, katakan bahwa yang namanya maksiat ini musibah buat orang beriman. Kalau buat ahli dunia, musibah itu kehilangan harta, ya kan? Sesuatu yang tidak nyaman itu. Tapi kalau buat orang beriman, maksiat ini terkadang seperti kecelakaan. Maksiat itu seperti tabrakan gitu, seperti kecelakaan lalu lintas. Yang mana agar supaya seorang mukmin itu kembali kepada Allah SWT, mengingat, beristighfar, dan terjauhkan dari aib lebih besar lagi, yaitu ujub, di mana seorang itu takjub dan kagum sama dirinya. Naudzubillah min dzalik. Salah satu dari sifat iblis itu adalah ujub. Dia melihat dirinya itu hebat. Naudzubillah min dzalik, itu jauh lebih parah daripada satu maksiat yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengampuninya. Dan bahwa seorang yang kena musibah ini, orang yang kena kecelakaan ini, harusnya kita mensikapinya dengan kasih sayang, dengan iba, bukan dengan kita kemudian halalkan dia punya kehormatan, dia punya status, kita hancurkan di hadapan orang lain. Itu seharusnya. Kalau tidak demikian, maka itu harus sesuatu yang tidak beres. Ada orang kecelakaan, ya kan, kakinya patah semuanya, pingsan. Insting pertama adalah berapa belas ribu uang yang dia punya itu kita ambilin, kita bawa pulang. Itu takutnya bukanlah sesuatu yang menarik. Dan seperti itu. Sementara kalau orang itu sudah betul-betul kelihatan memang bermusuhan dengan orang yang sedang diriba ini, ya bisa jadi kita bela dia dengan katakan, hati-hati, kamu kalau gini nanti kebaikanmu yang masuk ke rekening dia, dan kalau memang kosong, rekening buruknya dia, amal buruknya dia yang masuk. Jadi itu khidmat akhirnya. Bukannya kita lawan, bukannya kita hancurkan musuh kita bakti sama dia, kita layani dia dengan amalan baik dan mengambil amalan buruk. Ini adalah cara-cara, sekali lagi, kapan kita mau melakukan ini lakukan juga lillahi ta'ala. Jangan memasukkan faktor selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon bantuan supaya tindakan kita ini didukung oleh Allah Subhanahu wa taala jadi efektif insya Allah. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain itu tidak terjadi. Bahwa ini nanti begini, takutnya begini, nanti kita kemudian jadi musuh dan lain sebagainya, nanti kita tidak dapat ini. Itu semuanya kita pasrahkan kepada Sang Maha Kuasa terhadap hati dan mata orang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah SWT akan membantu. In tansurullah yansurkum. Ya kan, Allah SWT akan membela. Sebab apa? Sebab terkadang itu harus betul-betul kita ya pilih caranya yang mana. Takutnya itu nanti eskalasi malah. Nah, akhirnya kita tidak bisa membuat pembelaan yang baik, akhirnya kita tambah jadi bermasalah. Oleh sebab itu, ini bukan berarti jangan lakukan, tapi pada saat mau melakukan itu jangan lupa untuk bertawassul kepada Allah, meminta kesuksesan dari Allah SWT supaya pahalanya dan kemuliaannya kita dapati dan keburukannya kita hindari. Termasuk dari yang paling jahat itu adalah orang yang mendengar, ini yang saya lupa katakan, orang yang mendengar tapi terus kemudian dia menyemangati orang itu untuk terus, ya kan? Kalau bersama beberapa orang itu terus pakai subhanallah, la ilaha astagfirullah, supaya orang semuanya perhatian, supaya semua mendengar, supaya lebih banyak lagi keburukan itu tersebar. Naudzubillah min dzalik. Iblis itu pokoknya cara-caranya betul-betul jahat. Jadi harus hati-hati. Mungkin yang dimaksud orang yang mendengar itu 70 kali lebih buruk daripada pelaku itu yang begini, yang menyemangati. Ya Allah, masa dulu itu padahal begini. Jadi tambah yang melakukan ghibah ini tambah termotivasi untuk melanjutkan ghibahnya. Naudzubillah min dzalik. Dengan demikian, alhamdulillah kita sampai pada akhir dari kajian hadis ke-19 mengenai ghibah, dan berhubung ini sudah istilahnya dekat dengan akhir bulan Ramadan, jadi kita putuskan inilah sebagai pertemuan terakhir. Daripada kita berhenti di tengah-tengah pembahasan, lebih baik kita insya Allah biarkan menunggu kesempatan bulan Ramadan selanjutnya. Insya Allah kita masuk kepada hadis ke-20
sambil menunggu tanya jawab ikhwan, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum. Jazakallah khair Ustaz. Apa yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, untuk selanjutnya insya Allah kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis di obrolan atau raise hand terlebih dahulu. Terus sudah ada yang raise hand? Saya boleh Baik, silakan. bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kan kadang-kadang itu ada berita-berita ya, tentang saudara Muslim ya, yang kena musibah. Terus ya, seperti antum tadi mungkin di musibah ya katakanlah musibah pelanggaran kebijakan umum lah katakan, sampai dia diliput oleh media. Terus kemudian ya, ada orang yang nge-share berita itu di grup WA misalkan. Apakah kewajiban membela itu juga ada pada kita pada saat kita ada di grup WA itu misalkan? Seperti itu mungkin bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ya. Hak pembelaan itu adalah milik orang beriman ya, orang Muslim. Sementara kalau bukan itu tidak ada kewajiban untuk membela. Jadi yang perlu dibela itu adalah istilahnya orang yang Muslim, saudara kita itu. Tapi ini bukan berarti menyebarkan berita-berita semacam itu sesuatu yang baik dilakukan ya, sesuatu yang baik. Sama sekali tidak. Saya tidak mengira bahwa ya, saya tidak melihat bahwa men-share berita-berita yang tidak baik itu sesuatu yang mulia. Sama sekali tidak. Kenapa demikian? Karena Allah SWT secara umum mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu. Secara umum, walaupun bukan ghibah. Bukan berarti nggak masalah. Di awal pertemuan kita katakan bahwa kalau sesuatu itu bukan ghibah, bukan berarti boleh. Bisa masuk kategori-kategori lain seperti al-jahra bisu. Ceritanya itu ya kita bawa itu cuma keburukan, bahwa ini ancaman begini, bahwa itu nanti ini begini, nanti ini. Pokoknya negatif yang dibicarakan. Apakah itu sesuatu yang mulia? Sama sekali tidak. Lisan ini oleh Allah SWT kita dikasih hak terbatas untuk menggunakannya. Terbatas di hal-hal yang diridhoi saja. Jadi sebaiknya seorang mukmin itu sebelum dia melakukan aktivitas apa-apa, memastikan dulu bahwa yang dia lakukan ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan menurut saya tidak termasuk yang diridhoi oleh Allah SWT itu. Berita-berita buruk tentang orang ini, ada, aduh ya, keburukan-keburukan itu kita banyak, jadi kita isi ini dengan keburukan. Karena yang demikian ini efek buruknya banyak sekali. Di antaranya secara tidak sengaja dan secara diam-diam kita mulai menganggap diri kita bersih. Karena ini keburukan dan itu orang lain. Keburukan orang lain. Keburukan orang lain berarti kita ini aman. Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi kita jauh lebih fatal kondisi kita daripada orang yang sedang kita nikmati bangkainya ini dalam tanda petik. Walaupun bukan riba, walaupun bukan menikmati bangkai, walaupun bukan riba. Tapi ini bukan sesuatu yang baik. Kenapa kok lisan ini kita gunakan untuk itu? Hanya dalam kondisi-kondisi terbatas saja. Di mana ada ancaman terhadap nyawa, ada ancaman terhadap kehormatan, ada ancaman terhadap harta yang signifikan dari seseorang, baru mungkin kita perlu mengingatkan. Itu pun dengan bahasa yang tidak perlu, gitu kan. Sampai membuat orang putus asa, sampai membuat orang tidak nyaman, ini begini. Itu saya tidak temukan sedikit pun ada fadilah di situ. Jadi, jadilah kita orang-orang yang fokus kepada kebaikan dan keindahan dan hal yang positif, supaya minimal orang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar terhadap karunia-karunia Allah. Sebab kalau bahasa kita ini bahasa negatif-negatif, ya tentunya perasaan juga nanti pelan-pelan negatif. Jadi jawaban singkatnya adalah harus pembelaan itu kalau mukmin. Selain mukmin, tidak perlu dibela. Apakah itu riba atau bukan? Wallahu a'lam.
Tapi bukanlah sesuatu yang baik kalau kita itu menceritakan keburukan, bicara buruk-buruk terus, share buruk-buruk, ya kan? Jangan share sesuatu yang kita tahu, yang pasti, yang baik. Kalau bukan hal yang kita punya keahlian di situ, jangan di-share. Karena itu tanggung jawab nanti. Kalau ada sesuatu di situ yang tidak benar, tidak akan bisa di hadapan Allah itu kita bilang, loh ini saya dari yang menyuruh kamu untuk melanjutkan siapa kalau kamu tidak tahu. Karena orang akan menerimanya dari Anda. Orang menerima dari Anda, ya Anda bertanggung jawab. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Manusia ini, kata saja diucapkan itu ada yang menghitung. Tentunya, malaikat juga tidak istilahnya tertinggal dari teknologi. Ya. Kalau zaman dulu tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada media sosial, ya cuman dengan bicara paling. Sekarang, share itu yalfidhu min qaulin itu. Anda itu yang enggak, bukan saya. Loh, Anda yang nyebarkan kok bukan dari saya. Ya sama juga, ucapan yang enggak benar kan bisa jadi Anda dengarnya dari orang lain. Tapi tidak merenggut dan tidak menghapus tanggung jawab. Oleh sebab itu, sekali lagi, dan sebanyak-banyaknya diulang pun masih perlu itu, bahwa sikap pertama kita untuk melanjutkan itu adalah tidak. Jangan share. Itu sikap awal. Kecuali sesuatu yang kita tahu persis. Kita tahu persis. Kita itu tahu itu. Bidang kita memang. Itu memang betul. Oke. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Karena ada tanggung jawabnya. Loh, tapi kan baik. Baik itu masih kontroversial. Ya kalau Anda tahu persis baik. Kalau ternyata cuma gabungan antara baik dan buruk. Baiknya sunnah karena bukan kewajiban Anda untuk menyampaikan sesuatu. Tapi buruknya itu haram. Anda menyakiti hati orang. Anda menurunkan kadar harapan orang jadi putus asa, orang jadi down, orang praktek kemudian tertipu, segala macam. Seperti itu. Jadi sikap awal terhadap media sosial ini, Anda baca yang baik tanpa Anda share. Kecuali Anda tahu persis, bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena nanti percayalah tidak diterima itu. Enggak, ini saya cuma melanjutkan. Ya, cuma melanjutkan, tidak benar. Orang yang tidak hadir di padang Karbala, tidak ikut campur, tapi radiyat bih. Hatinya setuju dengan itu termasuk kena laknat. Di dalam, ya kan? Apalagi kita yang resmi kita siarkan itu, kita sharing. Apalagi itu kalau keburukan, bukan sesuatu yang kita betul-betul harus perhatian itu. Ini betul-betul istilahnya pesan saya terhadap diri saya sendiri dan juga kawan-kawan sekalian. Jangan share itu kalau bukan sesuatu yang Anda tahu persis kebaikannya. Jangan. Ada baiknya belum tentu. Dan kalau baik pun sunnah Anda dapatnya. Sebuah tindakan yang baik dilakukan tapi bisa ditinggalkan. Tapi ancamannya itu ada sesuatu yang haram di situ. Maka seorang yang bijak meninggalkan yang sunnah demi menjaga dari yang haram. Hanya kalau wajib Anda jalankan. Karena itu sudah tidak haram lagi. Tapi kalau sunnah lebih baik Anda hindari. Ketimbang Anda masuk kepada haram. Karena tipu muslihat iblis itu seperti itu kejamnya. Benar-benar ini. Jadi jangan sampai kita lalai. Iblis dan bala tentaranya itu jahat. Terkadang ada anjuran. Fulan, ya kan, seseorang yang kita hormati, tiba-tiba ini menganjurkan umat Islam untuk membaca surat ini 7 kali. Kita sebarkan. Dari mana ini? Tidak tahu. Pokoknya ada yang nyebarkan. Anda ikut. Jangan. Anda kan nggak tahu. Bisa jadi itu musuh. Ingin memporak-porandakan sistem bagaimana umat Islam itu mendapatkan kebenaran. Dikira pokoknya yang kedengaran baik itu baik. Padahal itu semuanya tipu muslihat. Jadi sebaiknya Anda hati-hati. Jangan. Tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban. Ini barang siapa yang menyampaikan ini, insya Allah ini. Tidak ada itu. Tidak ada seperti. Jadi sekali lagi secara umum, masalah sharing ini, sikap utamanya adalah tidak. Anda mau membuka, Anda mau membaca, Anda mau melihat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, silahkan. Tapi Anda aktif di situ, itu Anda betul-betul harus tahu konsekuensinya. Karena
tidak akan diterima. Alasan, loh, enggak, ini tadi datang dari Fulan gitu. Fulan bisa jadi salah. Anda kenapa lakukan? Fulan bisa jadi kebetulan lagi salah. Anda tahu dari mana? Bukan bidangnya kok. Tidak ada kewajiban seperti itu. Jadi itu yang penting harus diperhatikan. Syukron. Ustadz Afan, boleh Ya. boleh anak sambung sedikit. Silakan. Maksud saya posisi kita, apakah kita kalau melihat seperti itu ada kewajiban kita untuk membela? Ya, kalau orangnya itu yang bersangkutan mukmin, muslim, ya kita punya tanggung jawab untuk membela. Sementara kalau tidak, maka tidak ada kewajiban untuk membela. Saya masih mau lanjutkan lagi, jadi dari pertanyaan Pak Haryadi tadi, saya jadi termotivasi untuk menjelaskan bahwa secara umum sharing itu adalah jangan. Sharing apapun itu jangan. Hanya dengan dua. Anda tahu persis, Anda memang ahli di bidang itu, Anda tahu ini baik, tidak ada buruknya, Anda sampaikan. Atau enggak, ya cuman itu aja. Sebab kalau cuma kayaknya ini baik, itu enggak cukup. Karena kita kan bukan ahlinya. Bisa jadi itu banyak kesalahan di situ yang kita tidak bisa membedakan. Jadi jangan sharing. Kecuali karena apa? Karena tidak bisa kita nanti beralasan. Loh, ini kamu yang kamu sampaikan ini enggak benar. Ya enggak tahu, saya cuma Kalau enggak tahu harusnya berhenti, tidak dilanjutkan. Melanjutkan ini artinya Anda mengadopsi itu, seperti Anda menerima itu, Anda sampaikan ke orang. Karena orang menerimanya dari Anda menjadi ke istilahnya sambung lidahnya orang itu. Oleh sebab itu seperti itu. Ya. Nah, Boleh bertanya? silakan, Ibu. Ya, Ustaz, yang pertama saya mau nanya gini. Misalkan ada orang yang di bawah tanggung jawab saya gitu ya. Misalnya ada orang yang ikut tinggal di rumah. Nah terus dia itu nanti sholat, nanti enggak. Lalu terus saya tuh marah akhirnya gitu ya, marah. Kalau kamu nggak mau sholat, nggak usah tinggal di sini atau gimana. Nah itu saya kan merasa bahwa menyuruh dia kebaikan gitu ya. Tapi mungkin Ya. karena saya udah capek gitu ya dengan cara-cara yang baik, jadi saya tuh dengan keras akhirnya. Itu termasuknya di mana itu Ustadz ya? Di satu sisi saya agak ragu, namun di sisi lain saya udah capek juga memperingatinya gitu. Betul. Itu mungkin salah satu dari tahapan nahi mungkar kategorinya ya. Kalau sudah sebelumnya di eh, apa itu amar ma'ruf lah istilahnya ya, orang disuruh sholat. Kemudian kalau memang tidak efektif kecuali dengan memerintah seperti itu ya maka itu bisa dilakukan seperti itu, tidak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang yang namanya amar ma'ruf atau nahi mungkar ini kalau sudah waktunya ya sampai di situ. Memang jangan sampai ada tindak kekerasan. Kalau tindak kekerasan itu harus dengan izin, kita tidak boleh itu, ya kan? Karena nanti takutnya chaos, ya kan? Setiap orang main pukul orang lain gitu kan, keluar dari ketertiban itu nantinya. Itu kita tidak bisa menerima kalau sudah sampai kepada uh, tindak kekerasan yang berat. Artinya dengan sampai memar yang ada batasan agamanya itu kan. Agama itu ada batasnya. Anda melukai orang ya itu ada diahnya, itu harus dibayar. Memar biru merah dan lain sebagainya itu semua ada batasannya, itu tidak begitu saja, dan sampai kalau kematian ya naudzubillah ada kisos ada. Jadi kalau sampai cuman segitu saja itu masih dibolehkan seorang di dalam rangka untuk memerintahkan kebaikan seperti itu. Tetapi sebelum kita amar ma'ruf, itu salah satu dari tindakan yang harus kita lakukan adalah kita menjelaskan kepada yang mau kita ajak atau kita larang itu kebaikan itu sendiri. Jangan pernah melarang seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu kalau itu buruk. Itu seakan-akan kita melarang dia melakukan sesuatu yang baik. Jadi harus ada penjelasan dulu. Ya, kalau sudah jelas, sudah mengerti, nah ini sekarang saya larang. Konsekuensinya begini. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau
Tidak, kadang-kadang seperti seakan-akan orang bilang, kamu ini kok makan, jangan makan. Loh, boleh makan, kan gitu kan. Padahal sebetulnya masalahnya karena kita belum tahu yang dilarang ini sesuatu yang buruk. Akhirnya kedengarannya seperti orang ini melarang sesuatu yang baik atau mengajak kepada sesuatu yang buruk. Jadi itu perlu di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu, bahwa yang mau kita larang atau mau kita ajak ini, mau kita amar ma'rufi atau nahi mungkari ini, dia tahu tentang ma'ruf dan tahu tentang mungkar. Jangan dia kira mungkar itu baik, lalu kita larang. Ya akibatnya mental gitu kan. Seakan-akan kita adalah pihak yang mengajak kepada keburukan atau melarang sesuatu yang baik. Itu salah satu dari syarat. Ya Ustadz, Eh, satu lagi ada ya, keluarga, iya. Satu lagi ada keluarga yang dia suka men-share-share gitu ya tentang berita-berita yang sekarang, menjelek-jelekan Iran dan lain-lain. Dan di satu sisi saya merasa dia itu keluarga. Tapi di sisi lain dia itu men-share pendapat-pendapat yang aneh-aneh lah, mengatakan ya, biasalah Iran dengan Israel gini-gini. Satu saya ingin mengasih tahu, tapi ada juga keluarga. Tapi kalau tidak dikasih tahu, dia itu jadi pendapat dia sendiri gitu. Itu ya. gimana tuh, Pak? Ya tergantung kalau memang bisa didengar, kalau memang tidak ada masalah lain, tidak ada mudarat lain, istilahnya yang lebih berat, kemudian bisa empat mata ya kan, jangan jangan mengkritik orang secara publik, akhirnya dia istilahnya lebih susah untuk menerima, akhirnya dia masuk defensif begitu dengan baik, dan pokoknya begitulah. Jadi tergantung sekali dengan kondisi dan situasi dan segala sesuatu yang menjadikan itu kasus khusus gitu. Jadi saya tidak bisa katakan sesuatu yang umum mengenai sesuatu yang sebagaimana tidak ada resep generik. Obat generik ada, tapi resep generik nggak ada. Nggak ada. Kita ke mana? Ke apotek minta resep. Nggak bisa. Resep itu harus betul-betul individu. Jadi kalau Anda memang mau suatu resep buat Anda, ya harus konsultasi betul-betul seluruhnya itu kita ketahui. Kenapa? Karena tergantung itu. Masih keluarga. Itu seperti apa kaitan masih keluarga? Masih keluarga ini satu ikatan yang sangat ambigu ya. Ada keluarga yang kita tinggal orang sudah takut. Nah, itulah ini itu harus dipakai itu, ya kan, untuk perbaikan. Ada yang nggak biasa aja, ada yang pokoknya ada yang punya background. Kita dulu nggak sengaja menghabiskan uangnya dia 100 juta, terus sekarang kita mau, wah ini semuanya harus diperhatikan. Intinya adalah bahwa kita harus sadar bahwa ini nih ada kemungkinan punya efek baik. Kalau kita hampir 100% tahu bahwa ini tidak akan menerima dan ini, ya jangan. Takutnya efeknya lebih parah nanti. Terus motivasi kita itu harus betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena marah, bukan karena dendam, bukan karena ya kan benci, jangan. Motivasinya harus dibersihkan dulu. Jadi memang lillahi ta'ala. Nah itu insya Allah, Allah SWT akan mendukung hambanya yang ingin melakukan perbaikan. Seperti itu. Pertanyaan, karena membela mukmin yang diriba adalah kewajiban, artinya tidak membela dalam kondisi apapun adalah meninggalkan kewajiban yang artinya merupakan dosa. Enggak, ada syarat enggak bisa ya. Ada memang tidak bisa. Ada terkadang memang tidak bisa. Karena satu dan lain hal kita tidak bisa membela. Kalau bisa membela saja kita punya kewajiban. Kalau tidak ya kita cuma perlu meninggalkan, tidak mendengar minimal. Atau nahi mungkar. Bisa jadi nahi mungkar bisa, tapi membela tidak bisa. Kondisinya bisa begitu. Jadi kita tidak bisa membela isi daripada ribahnya itu, tapi kita bisa ingatkan bahwa ini amalan riba ini bisa jadi kita rugi, dan jadi seperti itu. Meninggalkan kewajiban yang artinya merupakan dosa ya selama bisa. Jadi kewajiban itu ada pada mereka-mereka yang bisa membela. Adapun bagaimana cara membela sudah dibahas tadi. Ada orang terkadang tidak bisa membela. Kenapa? Lisannya tidak bisa, dia tidak mampu, terbata-bata, tidak punya kendali istilahnya mental yang cukup, kan gitu kan, manusia beda-beda. Jadi ini kewajiban hanya bagi mereka yang mampu, yang bisa membela, ya seperti itu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, mari kita akhiri persamaan kita ya dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam-malam dan hari-hari bulan Ramadan yang suci ini, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jatah yang terlimpah, yang terbanyak dari kebaikan, dari rahmat,
dari karunia, dari jatah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka-mereka yang sudah pergi dari kita, kedua orang tua kita, nenek moyang kita, orang-orang yang berhak kepada kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka. Kita semua juga agar supaya dirahmati oleh Allah, dimaafkan pada saat kita menjadi bersama mereka, pada saat kita menjadi seperti mereka, dan membutuhkan doa orang-orang yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit, memberi kelonggaran kepada mereka-mereka yang punya hajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melambangkan rizki yang halal buat kita dan membuka belenggu utang orang-orang yang punya hajat ukhrawi, duniawi. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat-hajat mereka. Mereka-mereka yang belum punya pasangan, semoga Allah SWT menyegerakan pasangan buat mereka, dan kemudian keturunan yang sudah punya keturunan, semoga keturunan menjadi keturunan yang baik. Yang belum, maka Allah SWT menyegerakan keturunan kepada mereka. Dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri perjalanan kehidupan dunia kita ini dengan husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Naqra surat Al-Fatihah tasbiqah salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan semoga disertakan Al-Fakir dan kedua orang tua Al-Fakir di dalam doa-doa antum sekalian. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.